Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa Aprilia, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2010701019. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah tiga sekawan kebatilan yang masih hidup di kalangan umat Islam. Islam melarang ketiga tersebut, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat ini bisa menyerang siapa saja, orang kota, orang desa, orang miskin, maupun orang kaya, orang biasa atau tokoh masyarakat. Semuanya bisa tertular virus TBC atau tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pada umumnya, orang yang diserang virus penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat ini adalah orang-orang yang kurang memiliki ilmu, tidak menambah ilmu, atau tidak memiliki ilmu sama sekali, khususnya ilmu-ilmu agama. Artinya, orang-orang yang malas, tidak mau belajar. Orang yang merasa cukup dan puas dengan ilmu yang dia miliki, yang sehingga mereka tidak perlu lagi menuntut dan mendalami ilmu agamanya. Kadang-kadang ada pengetahuan sedikit, sudah merasa cukup dan begitu hebat. Itu pun pengetahuan didapat dari sembarangan orang. Sesuai dengan namanya, tahayul, bid'ah, dan khurafat, penyakit ini bisa berkembang dalam berbagai aspek, baik pada aspek hubungan dengan Allah maupun pada aspek hubungan dengan sesama manusia. Lebih khusus lagi dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan syariah dalam arti luas, tahayul, bid'ah, dan khurafat dalam bidang akidah berkembang yang disebut tahayul yang menjurus kepada syirik, seperti mempercayai dan meyakini adanya kekuatan atau kekuasaan lain dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian dari tahayul. Tahayul berasal dari kata hayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Tahayul merupakan mitos atau sesuatu yang tidak nyata. Tahayul ada dalam cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya atau cerita dalam mimpi dan cerita yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan disarankan pada sumber lain, sumber Islam. Sumber lain yaitu yang saya maksud sumber Islam, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Tahayul merupakan kepercayaan dari nenek moyang kita yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh-contoh dari tahayul. Yang pertama, kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ketika itu, mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam melalui perdebatan Rasulullah dengan orang Badui pada saat itu. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada dua tiarah, hamah, dan safar. Kemudian pengertian dari bid'ah. Secara bahasa bid'ah tersebut itu berasal dari
kata al-bida yang berarti menciptakan, menjadikan atau menemukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Adapun definisi bid'ah yaitu cara yang diadakan dalam masalah agama yang berlawanan dengan syariat Islam dengan tujuan membuat aturan dan berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk masalah perangkat atau urusan dunia, manusia diperbolehkan untuk mengeksplorasi selama tidak ada larangannya dalam agama Islam. Dengan kata lain, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami yang bukan dari ajaran, maka amalannya tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Sebab-sebab munculnya bid'ah: yang pertama, tidak memahami hukum-hukum Islam. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, fanatik atau ta'assub terhadap golongan dan figur tertentu. Dan yang terakhir, menyerupai orang kafir atau tasyabuh. Bahaya bid'ah bagi pelakunya: yang pertama, amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang selanjutnya, menanggung dosa bid'ah dan dosa-dosa yang mengamalkannya sampai hari kiamat kelak. Pelaku bid'ah memposisikan dirinya pada kedudukan menyerupai pembuat syariat. Kemudian pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Selanjutnya, pelaku bid'ah diancam dengan laknat Allah. Kemudian pintu taubat hampir-hampir terkunci bagi sahibu ahli bid'ah. Materi yang terakhir itu tentang khurafat. Khurafat ini berasal dari bahasa Arab harafa yahrifu harfan khurafatan, yang artinya kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat. Jadi khurafat adalah bid'ah akidah. Contoh-contoh dari perbuatan khurafat: yang pertama itu mempercayai azimat yang dapat menahan suatu bahaya bagi seseorang. Yang kedua, mempercayai binatang seperti burung dapat membawa tuah atau sial. Dan yang ketiga, membuang anca untuk menghalau hantu. Dan yang terakhir itu mengunjungi kuburan yang dianggap keramat. Faktor-faktor dari perbuatan khurafat tersebut itu iman yang berkurang mantap kepada Allah, menyebabkan sukar membedakan amalan benar dan khurafat, terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara khurafat, ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal. Cara menangani dan memberantas perbuatan khurafat di kalangan masyarakat Islam itu dengan cara menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majelis-majelis ilmu di seluruh lapisan masyarakat, memberi sanksi atau hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang ramai dengan perkara khurafat. Itu selanjutnya mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Akibat buruk jika mempercayai atau mengamalkan perbuatan khurafat itu menyebabkan syirik dan batalnya iman. Kemudian membuang-buang waktu atau tenaga dan harta serta pikiran dengan perkara sia-sia. Selanjutnya, menghalangi akal berpikir secara logika dan sistematik. Kemudian cara terhindar dari penyakit tahayul bid'ah dan khurafat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu akidah, syariah, dan ibadah kita terhindar atau tidak terjangkit oleh penyakit TBC tersebut atau tahayul bid'ah dan khurafat. Satu-satunya tapi adalah dengan ilmu dan terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jangan pernah puas akan ilmu, teruslah menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang berilmu.
Kemudian rajin mengikuti pengajian atau majelis ta'limul muta'allim contohnya. Kemudian banyak membaca maupun bertanya biar tidak sesat di jalan. Kemudian hanya orang-orang yang berilmu yang tidak tertipu tentunya, karena orang yang berilmu pasti tidak semudahnya percaya akan omongan orang tentunya. Kemudian bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, atau orang yang berilmu atau beriman itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yang tadi yaitu tentang bid'ah, tahayul dan khurafat. Kesimpulannya adalah kewajiban manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tauhid tertanam pada jiwa manusia secara fitrah. Namun sesuai perkembangan lingkungan dan orang tuanya lah yang menentukan selanjutnya. Aplikasi tauhid bahwasannya berilmu dan mengetahui serta mengenal tauhid itu adalah kewajiban yang paling pokok dan utama sebelum mengenal yang lainnya serta beramal, karena suatu amalan itu akan diterima jika tauhidnya benar. Disebabkan banyaknya orang beramal namun tanpa disadari pengetahuan agama yang memadai, maka sangatlah penting memahami ajaran agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab terbangkit penyakit TBC atau tahayul, bid'ah dan khurafat karena kurangnya pemahaman agama. Memberantas bid'ah lebih sulit dari memberantas kemaksiatan, karena pelaku maksiat sebenarnya menyadari bahwa yang dilakukannya tersebut salah, sedangkan ahli bid'ah merasa yang dilakukannya itu tersebut benar. 5. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ialah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. 6. Mengembalikan ajaran Islam pada unsur aslinya dengan bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis dan mengandung segala tahayul, bid'ah dan khurafat. Sekian materi dari bid'ah, tahayul dan khurafat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.